Hai, selamat sore Tuntuners. Di sore hari ini Sam Kusuma di Sikat seputar informasi kesehatan nih akan ngebahas tentang hal yang cukup unik ya, yaitu adalah patah tulang hidung Tuntuners ya, barengan Promkes RSHS ya. Dan kita mencoba untuk bergabung nih barengan Promkes RSHS-nya langsung ya. Nanti barengan Dr. Ifik Budian Nazar SP THT BKL Tuntuners. Dan untuk yang penasaran juga ingin bertanya, boleh banget ya langsung menanyakan ya di kolom komentar atau di question box. Oke, sambil menunggu juga tuh terus ya. Saya akan mencoba untuk bergabung. Sambil menunggu dari tim Promkes RSHS ya yang akan bergabung di sore hari ini. Kita akan membahas tentang patah tulang hidung tentunya ya. Seperti apakah patah tulang hidung tersebut untuk tentunya juga yang bertanya boleh banget langsung menanyakan ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Ifik. Nah, sudah tergabung nih bareng dengan Dr. Ifik Budian Nazar, SPTHT. Kabar dok? Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya Ya, dok? Alhamdulillah sehat. Akang gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga dok. Oke. Baik dok. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar dengan jelas dok Oke, oke. suaranya. Baik, kita akan memulai untuk rangkaian di Sikat ya seputar informasi kesehatan di sore hari ini nih. Kali ini akan membahas tentang patah tulang hidung nih, teman-teman ya. Ini Ya. cukup unik yang bisa kita di sore hari ini, dok. Nah, kita langsung aja ke topik yang dibahas di sore hari ini, yaitu tentang tulang hidung nih, dok ya. Ya, Sebenarnya apa sih fungsi dari tulang hidung? Gitu, dok? ya. Oke. Kalau bicara fungsi dari tulang hidung sebenarnya sih yang kita tahu bahwa tulang hidung itu kan terbagi dua ya komposisinya. Ada yang tulang keras, ada yang tulang rawan namanya kalau nyebutnya kalau bahasa awamnya. Dan yang kita tahu bahwa yang namanya hidung itu salah satu organ vital sebenarnya. Apalagi kalau kita tahu bahwa struktur hidung itu sangat mempengaruhi satu kadang-kadang bukan hanya masalah fungsi tapi estetik dari manusia, dari seseorang gitu ya. Nah kalau bicara fungsi tadi yang ditanyakan anaknya yaitu pertama adalah yang kita tahu bahwa dia sebagai pondasi atau kalau kita nyebutnya adalah penyangga karena di sana ada tulang-tulang keras dan ada tulang rawannya. Dan fungsi yang paling kita adalah satu selain fungsi untuk masalah pernapasan, juga untuk menjaga struktur sebenarnya, menjaga struktur di kontur dari wajah kita sebenarnya. Mungkin itu yang paling utama sih untuk bicara fungsinya. Baik, jadi sebagai penyangga, dok ya, dan juga Ya, ini juga hal fungsi yang paling pernapasan. dan juga fungsi pernapasan ya. Ini juga penting banget dok ya, apalagi manusia mungkin yang pertama dilihat wajahnya juga bisa dilihat juga Iya, dari hidungnya itu. iya. Yang seperti saya bilang tadi kan tidak hanya masalah fungsi, tapi estetiknya juga berpengaruh karena hidungnya sebenarnya. Bahkan sekarang mungkin Baik, udah jadi zamannya hal yang paling dilihat utama. Jadi kan sekarang arah kosmetik ya khususnya wajah tidak salah satunya adalah masalah di hidungnya gitu. Jadi itu. baik. Nah dok, ini terkait dengan mungkin lebih ke insiden ya pada tulang hidung gitu ya, seperti patah tulang hidung. Ini boleh sedikit cerita dok mungkin tentang insidensi patah tulang hidung dok. Seperti apa nih dok? Ya. Jadi kalau patah tulang hidung yang kita tahu adalah merupakan kejadian yang paling sering kita temukan, terutama karena trauma. Dan yang kita tahu dari segi fisik sebenarnya hidung kan merupakan organ yang paling menonjol.
Jadi kalau misalnya ada benturan, ada trauma, maka yang paling pertama, terutama untuk maksilofacial kita nyebutnya, untuk daerah wajah dan muka, itu hidung dulu yang paling paling pertama kali terdampak gitu. Dan bicara insidensi sebenarnya ya sampai saat ini disebutkan bahwa sekitar 40% sampai 50% itu kejadian patah tulang, terutama patah tulang hidung, itu yang paling sering ditemukan, terutama di trauma wajah dan daerah wajah dan daerah muka gitu. Dan kalau bicara eh, laki-laki atau perempuan, sebenarnya yang paling banyak adalah laki-laki. Yang kita tahu bahwa ya mungkin kejadian paling sering kan ada karena trauma ya, maksudnya baik itu dari segi benturan karena trauma kecelakaan, kemudian perkelahian, bahkan ada yang mungkin karena habis olahraga terus ketendang bola atau macam hal yang sifatnya benturan, ya itu yang paling banyak itu biasanya pada laki-laki, dan kita tahu bahwa laki-laki mungkin dari segi aktivitas paling paling tinggi. Kalau untuk dari usia sebenarnya dari hasil penelitian disebutkan bahwa di dekade 2 dan 3, artinya di atas kurang lebih usia 20 dan 30 tahun itu paling sering mengalami kejadian itu. Dan pada usia remaja itu paling banyak, sekitar 45%. Sedangkan pada anak-anak itu jarang. Ya mungkin kalau jarang pada anak-anak mungkin dari segi penyebabnya juga kan mungkin karena jatuh, karena terjerembab, yang paling itu yang biasanya penyebabnya. Tapi yang paling banyak kejadiannya adalah pada usia 20 sampai 30 tahun. Baik. Gitu. Jadi memang dari insidensi patah tulang ini beda-beda dok ya. Mungkin yang paling lebih banyak sih di laki-laki dok ya. Karena Ya, betul. mungkin bisa karena olahraga dok ya, olahraga ekstrim, atau bahkan seperti contoh dekatnya mungkin lihat di televisi dok ya, pemain bola yang Ya, tertendang oleh bola ikut gitu ya. ya. Itu bisa jadi. Atau pemain basket yang kelempar bola kan bisa, basket kan deket jauh banget. Apa? Biasanya lumayan keras gitu. Oke dok. Nah untuk gejala dari patah tulang hidung sendiri dok, ini apakah gejalanya untuk gejala sendiri seperti apa nih dok? Oke. Kalau gejala pada pasien-pasien dengan patah tulang hidung, yang pasti ya kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan atau dari anamnesis itu, kalau saya tanya ke pasiennya, pasti ada riwayat trauma. Ya mungkin bisa berbenturan langsung dari hidungnya atau mungkin daerah wajah yang mungkin salah satu dampaknya adalah ke tulang hidungnya. Gitu. Nah, gejalanya biasanya satu, kalau dilihat dari kalau kita nyebutnya inspeksi atau dari melihat secara kasat mata saja, satu bisa ke tulang hidungnya bengkok, itu satu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau kita nyebutnya ada deformitas namanya. Jadi emang kalau bicara strukturnya itu tidak lurus lagi, tapi ada bengkoknya. Yang mungkin bisa dari bagian atas atau di bagian tulang rawannya. Terus yang kedua, bengkoknya itu bisa yang sifatnya kayak depresi. Depresi itu maksudnya kalau kayak ibaratkan benturan itu benturan depres, yang tekanan yang lebih. Jadi ibaratnya bukan hanya masalah bengkok lagi, tapi malah kayak apa ya? Yang Dalam yang gitu dok? kayak ada, ya jadi cuman ini aja, ininya udah nggak ada lagi gitu, karena depresi Oh, dari traumanya gitu. Tuh dari inspeksi dan misalnya dari penglihatan. Kemudian kalau dilihat mungkin ada riwayat mimisan, nah kan trauma ya, terus ada patah, kemudian ada pecahnya pembuluh darah, akhirnya mimisan tuh. Terus habis itu mungkin kalau misalnya tidak hanya masalah hidung, juga bisa ada keluhan nyeri di hidung, kemudian bisa juga ada kebiruan yang kita temukan di daerah sekitar hidung dan daerah sekitar mata, bawah mata, atau mungkin di daerah di bawah dahi di sini bisa juga. Terus kemudian selain nyeri mungkin ada ditemukan pusing, mungkin ada pandangan kabur, penyertanya mungkin ke arah sana bisa. Dan kalau dari pemeriksaan yang biasa kita lakukan, biasanya didapatkan adanya kalau kita nyebutnya gravitasi. Jadi kayak ada terasa ada patahan tulang gitu. Gitu. Itu dari pemeriksaan fisik. Nah, itu sih yang biasanya sering kita temukan pada kasus-kasus dengan patah tulang hidung. oke. Jadi beberapa hal yang mungkin seperti gejala-gejalanya tadi sempat dibahas ya. Ini mungkin seperti pendarahan atau mungkin terlihat dari hidung nih menggeser ya tentu ya, Ya. atau bahkan nih keluar cairan jernih ya, ya bisa jadi juga itu salah satu gejala dari patah tulang Ya, hidung ya. mimisan sih biasanya yang ditemukan biasanya.
yang sering kita temukan. Nah, untuk hal ini dok, kira-kira nih penyebab sendiri atau mungkin penyebab dari patah tulang hidung ini apakah ada faktor nih yang menyebabkan dok apa tulang hidung bisa patah gitu? Ya, kalau bicara penyebab ya paling banyak sih trauma sih. Kan. Sampai saat ini sih yang paling sering kita temukan adalah karena trauma. Jadi bahkan ada yang menyebutkan bicaranya kalau bicara tekanan benturan itu sekitar 11 kilo tekanannya gitu. Atau kalau dari orang luar negeri biasanya nyebutnya 25 pounds atau 11 kilo. Nah, itu kalau bisa itu menyebabkan patah tulang. Baik patah yang traumanya sifatnya langsung ke hidung ataupun bisa dari samping juga bisa menyebabkan patah tulang. Kemudian penyebab yang lain biasanya sih karena ya tadi mungkin traumanya berbagai macam ya, mulai dari kecelakaan, kemudian perkelahian, dari olahraga, kemudian dan itu juga tergantung jenis-jenis traumanya. Contoh misalnya kalau trauma ada akibat kecelakaan itu biasanya multi trauma, jadi tidak hanya masalah hidung. Jadi biasanya keluhannya lebih berat dibandingkan kalau misalnya ketendang bola saja yang mungkin di sini saja yang traumanya. Terus selain penyebab trauma, biasanya yang kedua adalah ya yang kita tahu bahwa patah itu kan tidak hanya di tulang sini saja ya. Ada yang nyebutnya ada yang tulang di tulang kerasnya, kemudian ada tulang rawannya, kemudian ada di sekat hidungnya. Nah, jadi kalau misalnya kejadiannya atau penyebabnya ya itu bisa mengakibatkan ya tidak hanya di tulang keras, tulang rawan juga di sekat hidungnya biasanya. Dan itu tergantung dari jenis traumanya. Gitu. Jadi beda-beda dok ya untuk dari patah tulang ini Ya, bisa aja berbeda jenis dok ya, tidak hanya ya, bisa dikategorikan tentang patah tulang saja dok ya. ya. Nah, kita akan ngebahas sedikit nih dok tentang patah mungkin jenis dari patah tulangnya sendiri dok. Kira-kira dok ada apa aja nih dok dari jenis tulang hidung gitu? Oke. Kalau untuk jenis patah tulang hidung, ya secara garis besar sih kita membaginya jadi 4 sih kebanyakan. Yang pertama itu yang patah hidung cuman di daerah satu sisi saja. Kemudian patahannya simple. Kalau simple itu cuman satu aja, misalnya retakannya atau patahnya. Itu yang tipe 1. Kemudian tipe 2 yang simple tapi di kanan dan kiri. Jadi yang kita tahu kan penyangganya kan ada 2 deh. Di yang tulang keras kan ada di atas sini, kemudian kanan sampingnya itu kan ada kayak lempengan buat yang keras juga. Nah, di sini kan tulang rawan sebenarnya yang ini. Nah, kalau misalnya patahnya di 2 sisi, kanan dan kiri, dan sifatnya simple itu nyebutnya tipe 2. Kemudian kalau yang tipe 3 itu udah patahnya kayak remuk kalau itu bahasa awam menyebutnya. Jadi kayak patahnya udah fragmennya banyak banget gitu. Baik itu sifatnya yang satu sisi saja atau 2 sisi, tapi udah bentuknya udah fragmen. Jadi emang patahnya tidak simple. Jadi udah kalau kita nyebutnya komunitif itu yang kayak remuk gitu lah. Kemudian yang keempat itu biasanya disertai dengan ada masalah dari sekat hidungnya. Jadi tidak hanya masalah patah tulangnya saja, tapi sekat hidungnya juga bermasalah. Gitu. Itu yang tipe 4 yang terakhir. Itu yang jenis-jenis dari patah tulang hidung. Oke. Oke dok, jadi memang ada jenis-jenis atau klasifikasi dari patah tulang hidung nih ya teman-teman dari Tentureners. Nah sekarang kita mungkin akan sedikit ada yang bertanya nih dok ya di Instagram nih, salah satu di kolom komentar. Ada dari Peter Pikal nih, sore dok, katanya mau tanya untuk penanganan awal pada kasus patah tulang hidung bagaimana dok katanya. Oke. Untuk penanganan awal pada pasien dengan patah tulang hidung, ya pertama sih yang paling utama adalah kita hentikan perdarahan biasanya. Karena tadi salah satu gejala adalah dengan mimisan. Nah, kalau mimisannya aktif, atau maksudnya perdarahan banyak, maka kita tugas utamanya adalah satu, menghentikan perdarahan. Nah, untuk menghentikan perdarahan itu, kalau kita nyebutnya epistaxis namanya, biasanya satu, kita menekan di daerah di mana mimisan itu terjadi, tapi dengan gentle ya, maksudnya kan kita tahu karena trauma gitu, karena kemungkinan besar karena patah tulang hidung, jadi kita hentikan
perdarahan atau mimisannya itu dengan menekan di daerah hidung yang mana ada mimisannya. Kemudian pertahankan 5-10 menit, kemudian dilepas. Kalau masih ada perdarahan kita tempel lagi. Kalau masih perdarahan lagi ya kita bisa menggunakan es batu dengan dibungkus dengan kain. Kemudian kita tempelkan di daerah mana yang tempat mimisan perdarahan itu. Itu yang paling pertama sebenarnya untuk penanganan pertama. Yang kedua adalah kalau memang nyerinya sangat hebat, mungkin kita bisa berikan pertolongan pertama dengan pemberian anti sakit atau analgetik kita nyebutnya, anti nyeri. Ya bisa dengan pemberian paracetamol yang paling aman mungkin, atau pemberian dengan obat-obatan yang mungkin ada nyebutnya ibuprofen dan macam-macam. Intinya anti nyeri aja kita kasih. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya emang idealnya sih ke instansi atau ke klinik kesehatan atau di mana ke dokter itu lebih bagus lagi biar dievaluasi benar-benar apakah memang masalahnya karena patah tulang hidung atau bukan. Dan yang paling penting adalah kadang kan pasien itu tidak langsung ya datang, kecuali kalau emang dia mimisan hebat gitu. Kalau cuman dia trauma terus nggak ada kenapa-napa, masalah pernapasan masih oke-oke saja, kesannya biasa itu, meskipun kalau dari pemeriksaan udah kelihatannya bengkok aja hidungnya gitu. Nah itu mungkin pola hidupnya sih yang paling di ini. Jadi tidurnya mungkin ya jangan terlalu maksudnya jangan terlalu aktif banget, yang ibaratnya kayak telungkup dan macam-macam, akhirnya membuat hidungnya jadi makin memperberat patah tulang hidungnya. Kemudian jangan sering dipegang-pegang intinya. Kalau sering dipegang malah tambah bengkak satu, yang kedua mungkin ya makin memperberat patah tulangnya gitu. Ya idealnya harus ke tempat kesehatan puskesmas atau klinik atau intinya ke dokter untuk diperiksakan gitu. Baik. Nah, mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya ya. Jadi untuk penanganan awal tuh tadi sudah sedikit dijelaskan ya oleh dokter, yaitu adalah melakukan es batu, mengkompres, atau juga menggunakan obat ya untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang paling penting jika memang khawatir sekali ya bisa datang langsung ke pasien case ya, bisa berupa puskesmas ataupun langsung ke rumah sakit. Nah, kemudian dok ada yang bertanya lagi dok, ini dari Tama 8O ya, atau mungkin Tama Boy ya. Dok, kalau patah tulang hidung apakah bisa menggunakan BPJS katanya? Oh, bisa. Dan di cover semua sebenarnya. Ya kalau untuk sampai saat ini sih yang pernah saya tanganin hampir semua sih menggunakan BPJS ya untuk asuransi kesehatan gitu. Dan sampai saat ini tercover. Dan yang kita tahu bahwa untuk penata laksanaan patah tulang hidung itu sebenarnya ada namanya golden period. Jadi kapan sih tepatnya kita melakukan tindakan gitu. Nah, untuk tindakan sebenarnya emang disebutkan, ada beberapa disebutkan 10-14 hari itu maksimal. Kalau bisa sebelum itu. Jadi untuk penanganannya setidaknya lebih baik, terutama untuk yang akut ya. Jadi untuk tindakannya terutama yang tidak menggunakan sifatnya itu kayak open itu kayak tindakan pembedahan besar gitu. Jadi kalau cuman reposisi secara tertutup namanya, itu kalau bisa sebelum dari 10 atau sampai 14 hari anjurannya itu. Tapi di BPJS di cover ya. Dijamin ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya ya amit-amit ya bisa sampai fraktur di hidung nih, itu masih bisa di cover BPJS. Pertanyaan selanjutnya ini dari Era Yulianika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dok katanya. Dok izin bertanya, kalau seandainya terjadi patah tulang hidung, apakah harus selalu dioperasi? Kalau memang harus operasi, kira-kira baiknya kapan ya dok katanya? Kira-kira operasinya beresiko atau tidak? Terima kasih dok. Oke. Untuk penata laksanaan patah tulang hidung, ya sebenarnya masih ada tempatnya, kita menyebutnya konservatif treatment namanya. Konservatif itu kita tidak melakukan tindakan bedah, bahkan memang makanya tadi mungkin datang ke dokter THT untuk dievaluasi dan diperiksa, dan kita biasanya sih selain dengan pemeriksaan biasa, maksudnya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang minimal dengan pemeriksaan radiologi konvensional untuk melihat masalah di tulang hidungnya. Kalau ternyata
patah tulang hidung yang simple dalam artian tidak ada, maksudnya garis frakturnya tuh masih bagus, tidak ada ada apa namanya, ada selang selisih gitu. Nah itu biasanya kita masih memberikan tempat untuk konservatif. Jadi kita cukup dengan satu pemberian antibiotik, kemudian anti nyeri atau anti radang, anti inflamasinya atau mengurangi bengkaknya, dan kita berikan edukasi. Intinya jangan sering dipegang-pegang, jangan sering ini, intinya konservatif. Tapi kalau misalnya tadi berkenaan yang selanjutnya, apa perlu operasi apa enggak, ya kalau misalnya ternyata dari hasil evaluasi udah termasuk yang tipe 2, kemudian tipe 3, nah itu perlu tindakan operasi. Dan tadi saya sebutkan golden periodnya 10 sampai 14 hari. Dan untuk jenis tindakan tadi ada 2 sebenarnya, mungkin saya belum jelaskan ya. Kalau ada yang untuk tindakan bedah itu ada yang memang kita yang namanya close reduction, jadi reposisi tertutup. Ada yang sifatnya open itu termasuk tindakan bedah itu dengan revisi, selain masalah tulangnya juga sikat hidungnya, dan bahkan kita juga ada nyebutkan mengangkat hidung. Apalagi kalau misalnya kasus-kasus yang patah tulang hidung dan sudah lama gitu, bahkan sudah ada fraktur depres gitu, kita nyebutnya kalau sudah lama namanya saddle nose. Jadi emang hidungnya udah hidung saddle, kayak orang cuman kelihatan cuman ininya udah nggak ada lagi penyangganya gitu, yang tulang kerasnya. Dan itu ya perlu tindakan bedah yang kalau kita nyebutnya bisa rinoplasti atau septorinoplasti. Bahkan mungkin bisa ditambah dengan augmentasi. Augmentasi itu untuk mengangkat daerah tulang hidung yang di tulang atasnya. Gitu. Oke. Jadi memang dari segi keharusan untuk di check up memang sebaiknya harus langsung di check up, dok ya, ke pasien case ya, ketika ada yang mendekati patah tulang hidung. Nah ini mungkin ada juga yang menanyakan juga nih dok, kalau misalnya nih rumahnya jauh nih, misalnya di pedalaman dok, kemudian jarak ke rumah sakitnya jauh, apakah ketika ada insiden atau kejadian yang gejalanya itu mirip dengan patah tulang hidung, kira-kira ada batas waktu nggak dok untuk segera ditanganinya gitu, misalnya bisa dibesokkan atau mungkin harus dalam segera itu ke pasien case, itu bagaimana dok? Ya, jadi kalau misalnya ada pasien yang kita curiganya ada patah tulang hidung, selama kegawat daruratannya masih bisa tertangani, contoh tadi kalau misalnya dia mimisan, ternyata mimisannya udah bisa berhenti, kemudian dia masih bisa nafas, artinya fungsi pernapasannya masih tidak terganggu gitu, ya mungkin bukan hal yang sifatnya akut dan sesegera mungkin untuk dilakukan tindakan. Kita masih ada waktu yang tadi sudah saya sebutkan, golden periodnya masih 10 sampai 14 hari. Bahkan saya sebutkan maksimal 14 hari. Itu masih ada tempatnya untuk melakukan tindakan gitu. Dan tetap ya kita melakukan tindakan dasarnya kan evaluasi terakhir ya, dari pemeriksaan terakhir. Kalau ternyata emang jauh banget, ya mungkin perlu waktu ya lebih dari seminggu, mungkin perjalanan karena emang di daerah terpencil atau sangat terpencil, ya mungkin kita evaluasi setelah pemeriksaan pada saat datang ke kitanya, apakah memang bisa dilakukan sesegera mungkin atau enggak. Tapi biasanya sih selama itu satu gawat darurat tertangani, kemudian bengkaknya udah hilang, biasanya sih kita perlu evaluasi biasa aja sehingga perlu tindakan segera intinya segitu. Kecuali memang sudah terganggu fungsinya ya. Kalau memang fungsinya terganggu, ya mau nggak mau mungkin bisa dilakukan segera. Contoh misalnya perdarahan nggak berhenti misalnya, ya mungkin bisa dilakukan tindakan segera mungkin. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah kalau misalnya patah tulang hidung, ya intinya sih fungsinya sih kalau saya lihat ya. Kalau kosmetik kan mungkin kita bisa bukan hal yang harus urgent harus dilakukan gitu. Tapi kalau untuk fungsinya yang paling kita utamakan. Gitu. Dan ya traumanya kan kalau murni hanya di hidung sih nggak masalah. Tapi kalau udah multi trauma ya mungkin bisa sekalian dilakukan tindakan gitu. Baik, semoga bisa menjawab ya dari pertanyaannya dari Rini Resmina ya. Terima kasih sudah bertanya. Terus pertanyaan selanjutnya nih dok, ini rame juga ya di Instagram. Ada Amanda Fadil ya. Terima kasih dok atas sharingnya. Saya mau bertanya dok, apakah kalau masih kecil patah hidung
bisa kembali ke bentuk normalnya lagi dan tidak mengganggu fungsi sampai dewasa, dok, katanya. Oke. Pada anak kecil ya emang sih kasusnya jarang ya. Ya paling sering kadang-kadang mungkin anak kecil terjatuh ya mungkin bisa aja patah tulang hidungnya. Yang paling penting sebenarnya dievaluasinya sih. Ya kita misalnya dari pemeriksaan itu anak kecilnya patah tulangnya seperti apa. Ya tadi memang kalau bicara fungsi tadi kan ditanyakan fungsinya nggak ada masalah gitu. Ya kembali lagi mungkin masalah fungsi nggak ada masalah tapi kosmetiknya kita nggak tahu. Hmm. Ya mungkin bisa saja bengkok gitu kita biarin aja nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya nanti ya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya ya mungkin akan berubah saja dari segi strukturnya. Ya menurut saya sih biasanya kita pada anak itu kan masih pada masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Biasanya tidak kita lakukan sesegera mungkin. Karena kita kalau misalnya melakukan tindakan itu pada pasien anak dengan patah tulang, kita lakukan pembedahan, tahu-tahu ternyata malah dia tumbuh besar, malah berubah strukturnya lagi karena kan masih masa pertumbuhan. Biasanya kita mengobservasi pasien pada anak-anak itu biasanya di atas lewat masa pertumbuhan mungkin di atas 17 tahun sih biasanya gitu. Gitu. Ya mungkin penanganannya sih paling ya selama tidak terganggu fungsi mungkin itu konservatif sih yang paling ini banget ya mungkin untuk yang reposisi tertutup kalau memungkinkan. Kalau emang ternyata emang mengganggu fungsi juga. Nah, semoga menjawab ya Ibu Amanda. Dan untuk pertanyaan lain nih, dok, dari Rainam, dok, maaf izin bertanya, semalam tulang hidung saya kena pukulan, katanya dok, pukulan kecil tapi langsung mimisan dan lumayan berlangsung lama, cukup banyak darah, seketika terasa pusing, lemas, katanya penglihatan kabur sejenak, setelah dikompres pakai es batu, lama-lama darahnya bisa berhenti. Tapi sampai pagi ini, hidung masih terasa sakit dan kalau dikorek katanya itu masih ada darah kering katanya dok. Nah, apakah saya perlu memeriksakan lanjutan ke dokter atau apakah ada penanganan yang bisa dilakukan di rumah katanya dok? Terima kasih. Oke. Saran yang terbaik menurut saya sih diperiksaan ke pasienkes ya. Tuh. Ya mungkin kalau lebih jelasnya mungkin ke dokter THT aja. Nanti biar kita evaluasi seberapa berat atau derajat apakah memang betul-betul patah tulang apa enggak. Karena kadang-kadang kalau tulang rawan ini kan lebih elastis ya. Ya mungkin bisa aja karena trauma tapi yang di dalamnya gitu karena mungkin pecah pembuluh darah bisa. Ya mungkin ini misalnya dari sana apalagi kalau dikasih es batu udah berhenti. Terus dievaluasi fungsinya, pernapasannya gimana. Kalau masih bagus ya nggak ada masalah sebenarnya. Intinya sih dari segi fungsinya. Dan kalaupun masih belum ada waktu untuk ke pasienkes, ya mungkin untuk penanganan pertama karena ada tadi keluhan nyeri ya, saran saya sih dikasih obat anti nyeri sih. Terus yang ke selanjutnya tadi yang seperti saya bilang edukasi salah satunya ya tidurnya jangan terlalu aktifnya mungkin bergerak yang membuat akhirnya ada kena trauma di hidung lagi atau mungkin terlalu dipegang-pegang yang sering orang kayak gini-gini, nah itu jauh saya jangan disentuh-sentuh dulu. Mungkin itu sih anjurannya. Oke, jadi sudah terjawab ya dari pertanyaannya. Ada mungkin jadi pertanyaan terakhir nih dok untuk di live Instagram di sore hari ini. Oke. Dari Ines nih, sore dok, apakah ada cara lain selain operasi untuk patah tulang hidung? Selain operasi ada ya tadi saya bilang konservatif. Nah konservatif ada juga yang menyebutkan tidak kita memberikan apa-apa, ada juga yang cuma dipasang gips. Jadi pasang gips itu misalnya dipasang ini dan dipertahankan selama 10 hari, nanti dievaluasi lagi. Gitu. Intinya sih untuk ngefiksasi itu mempertahankan pondasinya gitu. Karena kan kita kan nggak tahu ya, maksudnya tuh ya kejadiannya setelah kejadian tuh apa kita yang mungkin bisa ketepuk atau misalnya pukul dari anak atau apa kita nggak tahu. Yang pasti ada yang kalau tanpa operasi itu dibiarkan saja atau konservatif atau kita pasang gips gitu bisa.
Jadi sebenarnya ada cara lain ya dok untuk menangani Ya, dari mungkin seperti gejala dari fraktur tulang hidung ya. Dan kita nggak ngerasa dok udah sekitar setengah jam berbincang nih seputaran patah oke. tulang hidung. Mungkin bisa dirangkumkan dok dari topik yang kita bahas di sore hari ini tentang patah tulang hidung nih dok. Oke. Patah tulang hidung ini merupakan kejadian yang paling sering, terutama untuk trauma di daerah wajah. Yang kami tak tahu bahwa ini paling menonjol, jadi paling pertama kali biasanya di hidung. Terus yang kedua, ya kita perlu mengidentifikasi secara jelas emang dia patah tulang hidung. Tadi gejala sudah saya sebutkan, bisa ada bengkok hidungnya, kemudian ada mimisan, kemudian eh, ya mungkin angka lebih baik kalau misalnya ada kejadian trauma terutama untuk patah tulang hidung langsung aja ke pasienkes. Nanti kalau emang ke rumah sakit tipe C atau tipe B ya mungkin bisa langsung ke dokter THT. Kemudian bisa ditangani untuk penanganan pertama tadi ya kita hentikan perdarahan, kemudian pemberian anti nyeri, anti bengkak. Itu sih yang paling utama. Ya, itu aja sih Kak pesannya. Baik dok. Terima kasih banyak untuk waktunya dok Ya, terima menemani kasih. saya di sikat di sore hari ini. Nah tentunya tadi pembahasan nih seputaran tentang patah tulang hidung ya bersama dokter Ifik Budian Nazar, spesialis THT BKL dan ya. Dan semoga di pertemuan kali ini nih teman-teman harus bisa sedikit ada gambaran mungkin pengetahuan baru tentang patah tulang hidung dan cara menanganinya seperti apa teman-teman ya. Saya ucapin terima kasih banyak Dokter Ya, Ifik terima ya atas kasih. waktunya. Ya, Sehat selalu dok, sama-sama. sukses selalu Sama-sama, sehat-sehat ya. melayani masyarakat dok ya, terutama di bagian THT. Ya, amin, Mohon amin. izin untuk mengakhiri live Instagram di sore Ya, hari ini terima dok. kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.